down, I know you got me, baby. Dapat beberapa outline. Yang pertama itu ada pengenalan routing, teori EIGRP, setup topologi 2 router, konfigurasi EIGRP, setup topologi 3 router, konfigurasi router statik, setup topologi 4 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, teori OSPF, setup topologi 2 router, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area, teori dynamic routing BGP, penjelasan autonomous system, konfigurasi BGP, topologi BGP 3 router, konfigurasi BGP 3 router. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol Dynamics. Nah, lalu saya di sini juga akan menjelaskan tentang komponen dasar dalam dynamic routing. Itu ada empat komponen dasar dynamic routing. Yang pertama ada network atau bisa disebut router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua metrik, nilai untuk menemukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, atau lain-lain. Yang ketiga routing table. Table berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu algoritma atau proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contoh Dijkstra, terus Bellman, dan Ford. Nah, lalu yang selanjutnya itu penjelasan tentang EIGRP. EIGRP atau bisa disebut dengan Enhanced Inter-Chain Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam suatu jaringan autonomous system AS secara otomatis. EIGRP adalah pengembangan dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, lalu di sini ada juga penjelasan cara kerja EIGRP. Cara kerjanya yaitu dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Langkah kerjanya itu adalah ada 8 langkah kerja. Yang pertama neighbor discovery, lalu yang kedua router EIGRP saling mengenali atau membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan. Lalu yang ketiga itu ada topologi exchange. Yang keempat, setelah terhubung router saling bertukar tabel topologi atau berisi semua router yang diketahui. Lalu yang kelima router kalkulator. Yang keenam, EIGRP menggunakan algoritma dual
atau Busing Update Algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa ICP. Yang ketujuh, routing table update. Jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga, membuat DCRP efisien. Nah, lalu EIGRP juga di sini ada 5 itu lagi ya, 5 penjelasan, yaitu ada yang pertama ada hello. Hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Yang kedua itu update. Update itu mengirim informasi rute baru atau perubahan. Yang ketiga query, yaitu menanyakan rute ke router tetangga. Yang keempat reply, menjawab query dengan rute yang dimiliki. Yang kelima ACK, mengonfirmasi penerima pesan update. Nah, lalu untuk mungkin penjelasannya sebegitu saja. Sekarang kita langsung saja ke konfigurasinya. Perlukan 2 buah ini ya. Sini kita plus 2 buah router. Lalu kita tambahkan juga PC. Oke, sini kita tambahkan juga PC. Nah, 2 buah PC ya. Nah, jika sudah, di sini kita sambungkan. Sini kita ke sini. Kita sambungkan ke ini ya. Dari PC ini ke ini. Salah ya. Dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Oke, ini kita rapi-rapihkan. Sebenarnya enggak saya rapihkan cuma biar enak dilihat. Oke, di sini semisal kita punya sekolah A dan B, di mana sekolah A dan B ini merupakan satu sekolah yang sama maupun jenjangnya yang berbeda. Jadi di sebelah kiri ini SD dan yang sebelah kanan itu SMP. Tapi karena dua gedung ini masih dalam satu sekolah, nama sekolah yang sama, maka seharusnya terhubung PC 1 dan PC 2 ini ya, atau router 1 dan router 2. Nah, di sini kita akan menambahkan dulu IP agar tidak pusing, teman-teman. Di sini kita ketikkan, nah di sini kita masih ini. Nah, di sini kita ketikkan satu tujuh dua titik 16.10.1/24. Nah, untuk yang ini kita tambahkan juga 172.12/24. Oh, ini salah ya.
1.10. Sudah di sini. Pokoknya sekitar kali dulu. Lalu di sini kita tambahkan selalu IP jalur ya teman-teman. Nah di sini misal ini 10 di sini. Nah misal ini 10.10.10 titik 1 slice 30 misalnya. Oh di sini harusnya bentar. Nah teman-teman tambah IP di sini seperti itu. Lalu tambahkan di sini 10.10 titik 2 slice 30. Jadi diibaratkan IP jalur ini sebuah jalan ketika kita memiliki alamat IP yang ini lalu kita ingin mengirim paket ke yang ini, dan kita ingin mengetahui siapa pengantarnya, lalu nama yang ditujunya siapa, dan terakhir ada namanya alamat atau channel. Kita coba ke sini, lalu kita ke CLI. Sini kita taruh, di sini kita mau coba. Lalu sini kita lalu do show IP router yang tepat router Oke, bisa kalian lihat ini adalah label routing. Kalau misalkan sebuah switch ini disebut dengan istilah IP label, tapi kalau di routing itu label saya agak absurd ya. Nah, router di sini belum ada karena label router di sini belum ada konfigurasi apapun di routernya. Singkatnya adalah PC satu ini bertanya ke router 1 lalu dikirim ke router 2 setelah melihat label routing juga. Setelah itu dia diarahkan ke alamat yang dituju. Nah, kita lanjut untuk ke materi selanjutnya. Kita lihat sini ya. Nah, materi selanjutnya itu pengenalan static routing. Sorry. Materi selanjutnya itu adalah implementasi konfigurasi static routing. Sini kita kembali lagi ke sini. Ini kita lagi ke router 1 teman-teman tadi. Nah, lalu di sini kita coba ini. Kita coba di sini ketikkan interface rank sampai 1. Oke, lalu kita masuk. Di sini kita mau shoot back. Oke. Lalu interface di sama. Oke, lalu IP address 172.16 titik 1 lalu di sini kita masukkan subnya 255.255 titik 255 misalnya titik 0.
router, lalu interface di system, lalu IP address 10.10.10.1, lalu di sini 25.35.35.1. Titik 252. Lalu enter. Sudah. Jika kita ke sini ya, lalu kita ke router yang ini, kita ke router ini, lalu kita ke CLI, lalu di sini pilih no, lalu enter. Kita lalu kita enter text lagi ke no sama, lalu no shutdown. Lalu di sini IP address yang kita tambahkan 10.10.10.2. Lalu tambahkan ini 252 misalnya di sini 252, enter. Lalu kita lagi enter HD 1 ini salah nih. Lalu no shutdown. Kita tambahkan lagi IP addressnya 192 titik misalnya 192 titik 10 titik 2 Oke. Lalu di sini kita exit. Lalu kita do show IP router. Oke, nah ketika kita coba cek S3 di sini ada beberapa kode ya. Nah di sini ada LCR. Nah itu untuk C itu adalah connected, lalu yang L itu adalah lokal, dan yang itu kita, lalu di sini kita misalnya IP oke 162 titik ini diibaratkan ID ini saja. Diibaratkan ID ini memiliki alamat kalau ada 1612 itu. Ini kita enter. Nah oke, lalu itu kita nah sini sudah berjalan sih, ini sudah hijau seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan lagi IP router 172 titik ya. Sini 10 titik titiknya spasi lalu 95.
jadi itu ketika kita mau itu jalan sebentar cek dulu kan titik mana ya 10 titik 1. Nah ketika kita mau jalan apa kalau itu saat kita mau jalan ke SMP. Oke, di sini kita coba ke terus ini kita coba ke sini ya, di sini ini, lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah di sini kita tambahkan IP ya teman-teman, IP addressnya yaitu ini 172.16.16 di sini .10.2. Nah di sini, nah sini kita ganti yang ini ya. Kalau ada, nah kita akan dari sini kita ke siang ini, kita ke desktop, IP configuration juga, lalu di sini juga kita tambahkan IP address 192.18.10.4. Sini kita ganti teman-teman PC 2 jadi 1.4. Hendak saya melihat yang ini. Nah ketika sudah, kita coba pin dari PC ini ke PC yang lain. Oke, kita bisa lihat kita di sini. Lihat mas. Sekarang kita ke sini, kita habiskan saja. Lalu kita ke sini, kita ke command prompt, kita pin 162.18.10.4. Oke, itu saat yang di sini sudah ya kita artinya sudah ya teman-teman. Atau kalian karena tadi yang ini yang 162 ini itu sudah bisa. Lalu selanjutnya kita ke yang selanjutnya. Dari sini kita akan menambahkan topologi lagi. Di sini kita akan menyalakan butternya lagi dan menyalakan butternya lagi. Sini kita ke sini. Kita tambahkan di sisi sebelah sini. Lalu kita tambahkan juga satu PC. PC-nya berada di ND page, lalu router tadi berada di network page. Lalu untuk kabelnya kita di connection. Simpan kabelnya ya, dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Oke, lalu
Lalu untuk IP-nya sini IP-nya 192.168.16.10. Titik ini kita samakan saja 30.2 guys. Lalu di PC yang kedua ini 192.1.1. Lalu di sini kita juga tambahkan IP jalurnya. Kita tambahkan IP jalurnya teman. Sini IP jalurnya kita ketikkan 20 seharusnya 30. Agak repot sih. Terus sini kita tambahkan juga 30. Oke, kita sudah buka. Sudah, di sini kita ke router 3 ini ya. Tapi maaf banget di sini namanya router 0, router 1, router 2. Di sini kita sebut sesuai aja. Sini kita ke router 2. Lalu sini kita enter page D0/6. Di sini nomor saya tidak akan ngomong-ngomong ya, karena sedang ada. Nanti saya lanjut berbicara kalau sudah ada. Di sini kita langsung lanjut ya. Sini kita berada di router 2. Kita enter. Lalu kita jika sudah, di sini kita ke router selanjutnya ya. Sini kita ke router yang ini. Walaupun di sini namanya router 0, router 1, tapi di sini kita sebutkan saja router 1, 2, dan 3. Dan ini juga PC 1, PC 2, dan 3. Sini kita ke PC 2. Sini kita lihat interface demo. Sini semua. Oh, terus 2 ya. SH itu masuk dong.
2. Nah, di sini seringkali banyak yang terkecoh, banyak yang salah gitu ya. Ini tuh 255.255.252. Jadi begitu ya, 252 bukan 255 yang di paling akhir ini. Enter. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Nah, sini kita lanjut ke isi 3. Kita ke desktop. Lalu ke IP kita tambahkan seperti yang di isi 1 dan 2. Sini IP address itu 192.116.10.10.4. Lalu yang subnet masknya itu sudah benar. Lalu default gateway-nya 192.161.2. Berapa sih? Titik 16.10.2. Oke, sebentar. Nah, dan di sini kita revisi yang ini. Lalu kita ke command prompt. Lalu kita pin 192.168 16.10.4. Kita pin ke PC yang 3 ini. Lalu enter. Oke, tunggu. Sini sedang request timeout. Sini kita tunggu saja. Lalu di sini teman-teman bisa kirimkan paket dari sini. Ini ke sini. Ini juga bisa karena dia tidak sini gagal ya, karena dia tidak menemukan IP loginnya. Sini cari sendiri, sini failure. Nah, untuk pembahasan yang kelima ya, kita lanjut. Oke, di sini kita lanjut. Saya akan menunjukkan ya. Kita coba buka router ke 1. Oke, sini kita ya. Oke, lanjut ke kedua ya ini. Lanjut sini contek. Langsung kita ke yang ketiga. Bentar. Nggak bisa kita lihat ya.
salah ya sini. Oh yang ini ternyata. Yuk. Ini benar. Sebentar lanjut. IP router 10.10.10. Oke, ini sudah kita coba kirim paket. Kita coba kirim paket dari PC ini ke sini, dari PC 2 ke PC 3. Di sininya sih masih valid ya, coba kita ping. Oke, ini teman-teman tidak bisa, jadi kita langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, sini kita sudah di materi selanjutnya. Sini kita akan menambahkan lagi satu router. Kita tambahkan lagi, routernya ada di network ini. Kita tambahkan lagi di sini. Lalu satu PC lagi di device. Connectionnya atau kabelnya. Kita sambungkannya dari sini ke sini. Kita agak pinggirkan ya, karena terlalu jauh. Tambahkan lagi kabel. Oke, sudah ya di sini. Lalu jika sudah di sini, kita tambah lagi untuk IP-nya. Ini kita tambah lagi IP-nya. Ini sini 192 1 6 8 titik 1 titik 1 lagi 124. Lalu di sini juga kita tambahkan sini itu terlalu titik 1. Nah, kalau yang ini titik 1 titik 1, kalau yang ini titik 1 titik 2 plus 24. Nah, untuk IP jalurnya di sini kita gunakan 30 titik 1 slice 30 juga. Lalu bentar ya, asa terlalu itu apa tuh? Jadinya teh asa salah rempit gitu tuh. Ini IP mana ya? Aduh, kok ini ya teh? Lupa lagi. Oh, IP ini. Ini IP. Lupa banget sampai.
terlalu sempit gitu, kayak pelit banget ya. Sudah. Oh, ini adalah IP dari si routernya. Kita simpan di sini gitu biar nggak pusing kita buat ya. Ini IP jalur tapi kok ada kembali gitu. Oh iya kayak gini nih. Set. Ini IP jalur ya, lupa saya. Bisa kita tambahkan lagi IP jalurnya belum ya setelah itu. Ini kita atur dulu, jangan terlalu menutupi yang sinyal merah ini ya, yang ini kan nanti biar kita tahu dia jalan atau enggaknya, biar kelihatan gitu. Nah oke, ini sudah. Sekarang kita ke router yang keempat ini ya. Kita coba lalu pilih yang no ya, jangan yes, lalu enable contoh. Lalu interface game slash 2 ya. No SH, nah SH itu masuk dong. Lalu IP address titik 252 enter. Nah lalu di sana kita ke router yang ketiga. Interface dia slice lalu no SH, lalu IP ADD titik 255. Interface oke, 011. Maaf ini kalau tiba-tiba diam karena bingung mau ngomongnya kan itu lagi, kalau dia konfigurasinya gitu berulang-ulang. Ke sini kita perintah ketikkan interface
Ini kita ketikkan iya apa sih? Bagaimana titik nanti posisikan pegang ya, ini sudah setengah jam. Oke, sekarang kita coba nih, kita coba ke PC 4, kita ke desktop, ke IP configuration, lalu IP ininya sini kita tambahkan 192 mesti 168 ya, kok 168 1 subnet max, what the oh ini ya, ya betul ada celah, salah 192.168.1.2. Oke, kan betul. Kalau gateway-nya oh gateway-nya itu ya, tidak gateway-nya nggak diisi. Sini kita langsung ke router yang pertama, kita enable kontak. Lalu di sini saya langsung saja ketikkan IP router 30.30.30.0. Itu yang ini titik 252 10.10.10 enter. Lalu ini kita ke ini. Lanjut ke ini, ke router ini. Oke, di sini kita lanjut ke router yang kasihan ini ya. Oh ya, ini ya, kita lanjutkan. Di sini ketikkan IP router 192.168.1.2.
Sini kita ke router satu lagi. Sini kita agak sedikit geser sepertinya apa ya. Nah di sini kita akan coba tambahkan switch. Coba kita tambahkan switch di sini. Nah lalu tambahkan lagi PC di sini. Kita agak geser aja ya, jadi yang ini nggak kelihatan karena sempit. Kita atur dulu biar dia nggak terlalu sempit, jangan pelit-pelit. Hanya satu kita. Lalu kita tambahkan connectionnya menggunakan kabel dari switch ke router 4. Iya itu ya, router 4. Nah dari PC, maaf, PC itu
sini kita tulis lagi IP-nya. Oh, bukan bensin, kita tulis pilihan 4. Oke, lalu di sini kita empat titik sini sudah. Nah, sini kita ke router 4. Ya, pasti agak ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.